Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Selamat datang dan selamat bertemu kita kembali dalam pengajian Majelis Ta'lim Al-Ittihad. Dan alhamdulillah malam ini kita merupakan pengajian atau diskusi kita yang ke-148 kalinya sejak ada pengajian kita ini. Dan malam ini bertepatan dengan malam Ahad tanggal 1 Safar tahun 1434 Hijriah atau bersamaan dengan tanggal 15 Desember tahun 2012. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Guru kita yang menjadi narasumber malam ini, alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita. Juga yang sama kita hormati dan kita muliakan pengurus pengajian Majelis Ta'lim Al-Ittihad dan juga orang tua kita dan hadirin wal hadirat yang hadir dalam majelis ilmu ini. Dan sebagaimana biasanya sebelum pelaksanaan pengajian ini dilaksanakan, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita Al-Ustaz Mujahid. Kepada qori kita dipersilakan. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma zaqu azaqallahu qulubahum wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Wa man azlamu mimman dhukkira
بآيات ربه ثم أعرض عنها ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapan kepada kolega kita tadi yang telah membacakan ayat Al-Quran, dan semoga pengajian kita terus bisa malam ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, alhamdulillah malam ini suasana dalam kondisi kondusif, sangat nyaman dan baik, dan juga kami mohon kepada kita semua agar supaya nyaman kita dalam diskusi atau pengajian ini, tolong HP-nya dinonaktifkan atau dibuat nada getar sehingga tidak mengganggu dalam proses pengajian kita ini. Dan malam ini kita akan memberikan dua narasumber. Yang pertama yang tidak asing lagi bagi kita, tuan guru kita Profesor Dr. Haji Ramli Abdullah MA, yang nanti akan mengupas materi tentang aswaja atau ahli sunnah wal jamaah. Ini sangat relevan dan sangat pas kita bicarakan malam ini bersama dengan tuan guru kita. Baru nanti narasumber yang kedua adalah tuan guru kita Ustaz Haji Muhammad Hafiz Jazid. Baiklah hadirin yang berbahagia, untuk lebih jelasnya mari sama-sama kita simak dan kita dengarkan penjelasan dari tuan guru kita. Kepada tuan guru kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, yang saya hormati Ustaz Moderator, yang saya hormati Ustaz Hafiz Yazid, yang saya hormati para ustadz, ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin yang berbahagia. Tidak bosan-bosannya kita mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada paduka yang mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan perantaraan beliau kita mendapat petunjuk hidup yang lengkap dari Tuhan. Selama kita berpegang teguh dan dapat menerapkan petunjuk itu dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara pribadi, berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa, insya Allah kita akan selamat di dunia dan berbahagia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak, saudara-saudara, setiap pengajian kita tentunya kita mengharapkan apa yang menjadi pembicaraan kita
akan meningkatkan iman kita kepada Allah, meningkatkan semangat kita beribadah kepadanya. Bapak, saudara-saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan bahasan saya sebenarnya malam ini tidak ada niat mau datang, karena mungkin karena sudah agak tua, banyak pula pekerjaan. Tak ingat saya minggu keberapa saya yang harusnya masuk. Karena itu dari kemarin sampai tadi malam sampai sore saya SMS saudara Sidik, kapan giliran saya masuk. Tadi jawab. Tiba-tiba saya tadi mau keluar, janji sama istri udah mau keluar pergi menjenguk Ustadz Dr. Haji Sarbeni Tanjung sakit. Nah, makan pun belum, maunya jalan itu mau makan gitu sama istri. Tiba-tiba datang nongol Rijal, Ustadz saya ganti Sidik nggak jumpa Ustadz. Kok malam ini kok nggak ada jawaban? Pendeknya jalanlah, udahlah dibatalkan janji. Jadi jangan-jangan istri baru makan ya. Saya ajalah Rijal yang buat saya, makanlah kita dulu, takut saya nanti lapar. Makan kami tadi, tapi bapak-bapak tak diajalah. Alhamdulillah, rupanya Sidik sibuk besok pestanya, jadi lupa dia sama kita. Tapi alhamdulillah lah, artinya kita sehat, saya bisa datang. Ya, mudah-mudahan ada kesempatan menjenguk Ustadz itu, sahabat kita, Ustadz. Bapak-bapak, saudara-saudara, oleh karena itu di jalan tadi apa yang mau saya sampaikan, nggak ada punya rencana. Dan memang tadi saudara Farhan, mahasiswa Malaysia, masih habis 2 kali, Ustadz masuk malam ini, mungkin dia tahu saya akan masuk. Tak jawab saya, karena belum ada jawaban dari Sidik. Ini sudah sini saya jawab, saya rupanya masuk malam ini. Memang anak-anak kita dari Malaysia semangat juga nih dengarkan ceramah kita. Alhamdulillah. Yang paling tadi Malaysia ya. Alhamdulillah. Fakultas Syariah. Baiklah bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, hari Senin, Selasa, Rabu saya seminar internasional di Jakarta, di Hotel Aston di Ancol. Judul seminar itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya pikir itulah saya bawa malam ini. Jadi bukan membahas ilmunya, tetapi barangkali dalam ruang lingkup yang lebih luas. Ruang lingkup yang lebih luas. Dan mungkin ada konteksnya, hubungannya dengan perkembangan Syiah di Indonesia. Mana Syiah? Mana Ahli Sunnah wal Jamaah? Bagaimana gerakan Syiah untuk mensyiahkan Indonesia? Dan bagaimana gerakan Ahli Sunnah wal Jamaah mempertahankan warganya? Ada atau tidak? Tapi tentunya kita mulai dulu. Kalau mengaji tauhid kan sifat-sifat apa semua itu kan. Nah sekarang ini asal usulnya, munculnya Ahli Sunnah, munculnya Khawarij, Syiah, Murji'ah, Qadariyah, Salaf itu bagaimana itu? Perpecahan di kalangan umat Islam dimulai dari masalah politik, bukan masalah akidah. Walaupun sekarang kita rasakan perbedaan akidah. Nabi Muhammad wafat hari Senin, dikuburkan hari Rabu, 3 hari. Apa masalahnya? Perebutan kekuasaan. Kaum Ansor sudah pakat-pakat mereka yang menggantikan Nabi jadi khalifah. Muhajirin begitu juga pakat-pakat. Akhirnya mereka ketemu dan Umar bin Khattab berbaiat kepada Abu Bakar. Kamulah yang jadi khalifah. Dengan membawa Umar, maka masyarakat Islam waktu itu membaiat Abu Bakar. Tapi artinya mengapa sampai 3 malam, 3 hari Nabi Muhammad itu tidak dikuburkan? Padahal dia sendiri memesankan supaya menyegerakan jenazah. Tapi terjadi pada dirinya terlambat. Mengapa? Gara-gara perebutan politik. Itu di zaman sahabat.
pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib ada perang Jamal, perang unta, karena Aisyah mengendarai unta. Tolhah Zubair datang memerangi Ali, terbunuh Tolhah dan Zubair, dua orang sahabat yang bagus. Aisyah diperlakukan baik oleh Ali. Apa masalahnya antara Aisyah Tolhah Zubair satu pihak, Ali? Apa masalahnya? Masalah kekuasaan politik. Akidah masih aman. Perang Siffin tahun 37 di Siffin di Irak, datang Muawiyah bersama tentaranya mau memerangi Ali, yang waktu itu khalifah yang sah. Dan dia cerita terjadi perang, maka kemenangan sudah berada di pihak Ali bin Abi Thalib. Muawiyah sudah mau lari, maka ada panglimanya yang licik, Amr ibn As, diangkatkannya Quran di ujung lembingnya, minta berdamai, tidak usah kita teruskan perang karena dia melihat akan kalah. Pengikut Ali terpecah dua, satu pihak, satu kelompok setuju untuk menerima perdamaian, istilahnya arbitrase, bahasa Arabnya tahkim, berdamailah. Tapi sebahagian dari pengikut Ali tidak setuju, menantang. Mengapa pula kita mau berdamai dengan orang yang salah, memerangi khalifah yang sah? Tidak mau mereka, tak setuju. Akhirnya mereka keluar ke Haruriyah namanya, satu tempat, dan inilah namanya Khawarij. Khawarij khuruj, keluar dari barisan Ali, dan mereka keras mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Ali dan pengikut-pengikutnya. Khawarij keras, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Ya sudah, khalifah yang sah Ali dan menang, tidak perlu kita ambil hati kepada Muawiyah dan tentaranya. La hukma illa lillah. Tapi ini nanti belakangan pecah kepada taifah-taifah, sekte-sekte yang antara satu dengan lainnya saling mengkafirkan. Kalau mau masuk kelompok dia, dites dulu. Ini tawanan dari kelompok yang lain, walaupun Khawarij asalnya, tetapi ada Ajaridah, ada Ibadiyah, macam-macam kelompoknya pecah. Kalau mau masuk ke satu kelompok, tesnya adalah berani membunuh orang yang dari kelompok lain sekalipun Khawarij. Siap membunuh atau tidak? Kalau tidak dibunuh, dia pula dibunuh. Begitu ekstrimnya Khawarij, maka ada orang sekarang menghubungkannya kepada teroris, bahwa ada dalam sejarah sudah seperti itu kerasnya. Oke, kita tinggalkan Khawarij. Tapi yang jelas ada pengikut Ali yang kemudian berkembang menjadi Syiah. Syiatu Aliyin, Ansaru Ali, pembantu-pembantu Ali, penyokong-penyokong Ali. Khawarij, orang yang sudah keluar dari barisan Ali menantang Ali. Maka terjadi percokolan. Muncul pula suatu kelompok Murji'ah. Murji'ah arti asalnya menangguhkan perkara kepada mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan mengatakan ini kafir, ini mukmin, ini kafir. Biarkan Allah nanti yang menentukan. Inilah mungkin ada persamaannya dengan paham liberal sekarang. Liberal pun tidak setuju MUI memfatwakan ini sesat, masuk neraka, tak setuju dia. Biar Allah Subhanahu wa ta'ala. Man pula ada hak manusia mengatakan kafir, mengatakan sesat, tak ada hak manusia menurut liberal. Murji'ah pun begitu juga, walaupun banyak bedanya. Tapi Murji'ah di awal-awal sejarah klasik Islam, mereka itu berpaham begitu, ditangguhkan kepada mahkamah Allah siapa yang benar, siapa yang kafir, siapa yang mukmin. Murji'ah. Jadi seorang mukmin walaupun melakukan dosa besar, membunuh manusia, itu tetap mukmin, tetap mukmin. Salahnya nanti Allah yang menghukumnya. Liberal pun lebih kurang begitu. Dari sudut tidak boleh kita memfatwakan itu sesat, itu kafir, tak boleh. Padahal Quran sendiri sudah mengatakan begini-begini orangnya kafir, begini-begini orangnya murtad, sudah ada. Jadi MUI itu bukan membuat hukum, tapi apa yang kata Tuhan dalam Quran
Ya begitulah disebutnya. Tapi liberal begitulah sekarang. Jadi setelah terjadi perang Siffin, muncullah aliran-aliran paham-paham dalam Islam seperti Syiah, Murji'ah dan Khawarij, dan nanti muncul Qadariyah, Jabariyah, muncul lagi di belakang Salaf, Khalaf dan lain sebagainya. Jadi Bapak-bapak saudara, sini poinnya, asal mula perpecahan umat Islam itu adalah dalam masalah politik. Tapi itu merembet berakibat kepada perbedaan akidah, perbedaan paham, i'tiqad. Dan sekarang pun perpecahan umat Islam termasuk di Sumatera Utara perebutan jadi gubernur. Jadi bukan masalah perjuangan Islam mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan, tapi perebutan kekuasaan sama dengan dulu. Dan ini nampaknya tak bisa diubah. Coba minta kepada satu di antara mereka itu supaya menang Islam ini, menyatulah, mundurlah. Siapa yang mau? Sama saja. Nah, bukan marah, semangat. Jangan jadikan pula nanti saya, Ustaz tuh marah-marah karena kalian maju rame-rame. Tidak, ini semangat namanya. Inilah analisa namanya. Analisa. Baik. Setelah terbentuk Syiah, rukun imannya beda dengan rukun Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, rukun iman 6, rukun Islam 5. Tak boleh ditawar-tawar. Kurang 1 kafir. Kalau rukun iman Syiah atau rukun agama Syiah 5. 1 tauhid, kedua adil, yang ketiga kenabian, nubuah, yang keempat imamah, kepemimpinan, yang kelima ma'ad. Inilah rukun iman Syiah, termasuk Syiah Isna Asyariyah yang ada di Iran sekarang. Kalau Mu'tazilah, rukun imannya juga 5. Tauhid, adal, al-manzilah bainal manzilatain, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, yang kelima al-wa'd wal wa'id, janji gembira dan janji ancaman. Jadi rukun imannya pun sudah berbeda. Dan pemahaman masing-masing rukun iman itu nanti juga berbeda. Misalnya tauhid menurut Mu'tazilah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kita juga ada tauhid, iman kepada Allah, berbicara tentang wahdaniyah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Bagaimana pengertian tauhid itu? Ternabi al-qumul khamsah, kamu tasil, kamu pasil, kamu tasil, kamu pasil, kamu pasil. Sudah dibahas lah itu. Tauhid ada di dalam Ahlussunnah wal Jamaah, tapi rukun pertama di kalangan Mu'tazilah, tauhid itu artinya bahwa kita wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menolak adanya sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Oleh karena keberadaan sifat itu akan membawa akibat ta'addudu al-qudama, berbilang-bilang yang qadim. Zat Allah qadim, sifat Allah 20, qadim juga. 1 tambah 20, 21 lah yang qadim. Apa itu sifat? Sifatun qadimatun qa'imatun bizatihi ta'ala. Sifat yang qadim berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berarti qadim, zat Allah qadim. Oleh karena itu Mu'tazilah menolak adanya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli sunnah mengakui adanya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa menolak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena itu membawa qadim zatnya, qadim sifat, maka berbilang-bilanglah yang qadim. Tidak lagi murni tauhid.
Makanya kelompok mereka itu disebut nufatus sifat, yang menolak sifat. Ahli sunnah musbitus sifat, yang mengakui adanya sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya mesti ada sifat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, memang ada dalam Al-Quran, ada hadis, ilmun ada. Maka ada sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga secara logika, kalau tidak ada sifat Tuhan kita itu, bagaimana kita makrifah kepada Tuhan? Ada Tuhan, ada Tuhan. Bagaimana itu? Tinggi, besar, bagaimana? Bagaimana? Supaya kenal kita Allah Subhanahu wa taala, untuk ma'rifatullah mesti ada kriterianya, sifatnya. Ustaz Ramli itu, oh iya, kenal. Ada Ustaz Ramli itu. Apa sifat-sifatnya? Agak tinggi, begini. Ada sifatnya, sehingga terbeda dari ustaz yang lain. Kalau tidak ada sifat bagi Tuhan kita itu, maka samarlah Tuhan kita itu dengan Tuhan Yahudi, Tuhan Nasrani, Tuhan Konfuse, Tuhan Hindu, karena tak jelas. Tapi kalau ada kriterianya wujud, qidam, baqa, mukhalaf dan qudrah, iradah, ilmu, hayat, maka terbeda. Tuhanku itu sifatnya ini, sifatnya begini. Untuk membedakan Tuhan kita dengan Tuhan yang lain, di samping memang dalil naklinya ada, maka kita mengakui adanya sifat. Dan ini yang diajarkan oleh Al-Asy'ariyah. Mu'tazilah tak ada sifat, kita mengatakan ada sifat. Banyak buku yang membahas itu, banyak buku yang bahas itu. Terjadi perbedaan. Jadi rukun iman Mu'tazilah yang pertama tauhid, Syiah juga tauhid. Tapi Syiah membahasnya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Yang biasanya di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah ini, yang pembahasan ini dimulai oleh salaf, oleh salafiyah. Kalau khalaf, Asy'ariyah tidak wajib mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat kesempurnaannya, dengan sifat-sifat kesempurnaan paling tidak 20 begitu. Jadi berbicara arahnya terus kepada sifat. Kalau salaf tidak, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat begitu. Maka Syiah pun hampir ada mirip sama salafiyah. Tapi itu di dalam Ahlussunnah wal Jamaah khalaf juga diakui adanya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah ada. Tapi gaya pembahasan kita mereka, coba tengok akidah Thahawiyah, maka dia akan masuk dari uluhiyah, rububiyah dan segala. Tapi coba baca Tuhfatul Murid, arahnya kepada sifat, bukan uluhiyah, rububiyah, bukan begitu pembahasannya. Jadi dengan itu kita sudah dapat mengenal, oh ini buku-buku Salafi, ini buku Asy'ari atau Ahlussunnah yang umum. Oke, jadi Syiah boleh dalam tauhidnya hampir sama dengan kita, samalah, hakikatnya sama, walaupun ungkapan-ungkapannya, ibarahnya agak berbeda. Kemudian adil, rukun iman yang kedua dari Syiah, adil, sama dengan kita, bahwa Allah itu tidak zalim, Allah itu tidak menzalimi, segala perbuatan hambanya akan dibalasi. Tapi adil dalam rukun iman Mu'tazilah beda dengan kita. Adil juga, tapi pembahasannya lain. Apa maksud adil? Tuhan itu adil. Tuhan itu memberikan qudrah hadisah kepada manusia, qudrah baharu kepada manusia, sehingga manusia bebas untuk menggunakan kekuasaannya itu mau berbuat taat atau berbuat maksiat. Tuhan tidak campur tangan lagi dengan qudrah yang sudah diberikan kepada manusia qablal fi'li, sebelum perbuatan. Oleh karena itu, manusia mau maksiat itu tergantung kepada dia. Dia sudah diberikan kekuatan untuk melakukan itu. Taat juga boleh juga. Berbeda dengan kita, bahwa kita tidak diberikan qudrah hadisah. Yang ada qudrah Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita lakukan
Tidak bergerak sesuatu kecuali izin Allah. Ketika kita mau mengangkat ini, ketika itulah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Indal fi'li, ketika kita melakukan perbuatan, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Yang akhirnya, hakikatnya ini adalah perbuatan dari Tuhan. Kalau Mu'tazilah, perbuatan manusia sendiri. Mengapa harus Tuhan memberikan kekuatan kepada manusia, putra hadisah, supaya adil? Kalau dia berbuat taat, dikasih pahala. Kalau dia berbuat maksiat, dikasih siksa. Mengapa? Karena perbuatan itu dari dia, bukan dari Tuhan. Kalau kita dari Tuhan, gerak kita itu dari Tuhan. Kalau ini tidak, gerak itu dari manusia. Supaya kita dapat tahu adil Tuhan, maka harus kita pahami bahwa Allah sudah lepas tangan dari kita. Dan inilah perdebatan saya dengan profesor guru saya Harun Nasution. Ejek-ejeknya saya, Anda Asy'ariyah, manusia 5 miliar di dunia ini. Setiap bergerak satu orang mau minum apa, harus Tuhan sibuk kan? Tuhan Asy'ariyah itu sibuk kan? Diurusnya semua kan? Saya bilang, saya lebih senang kepada Tuhan yang sibuk daripada Tuhan yang pensiun. Saya bilang, main. Tuhan Bapak sudah pensiun, tidak lagi hanya menonton saja, sudah dikasih kekuasaan kepada mereka. Tuhan apa yang pensiun? Saya tak mau mengaku Tuhan itu kalau tak bergerak, mesti bergerak. Dalam arti bukan bergerak manusia saja, digerakkannya semuanya. Itu kan lebih bagus Tuhan daripada tidak bergerak lagi, diam saja nengok-nengok. Nah, itulah dulu pukulnya meja, merah matanya. Saya pun senyum belah kan awal murid, tapi main. Guru-guru kalau tak cocok ya mainkan saja. Nah di sini pun begitu, mainkan saja lah. Kalau tak cocok sama saya, mainkan saja. Tak marah saya. Oke. Jadi Tuhan itu adil menurut Mu'tazilah. Dia harus memberikan kekuasaan yang bebas kepada manusia. Kalau ahli sunnah tidak. Tuhan yang menggerakkannya. Kekuasaan mutlak. Lah kalau begitu, ahli sunnah wal jamaah tak perlulah bergerak, tak perlulah memikir untuk apa yang dimakan besok, karena sudah ditentukan Allah, dialah mahfuz. Janganlah bekerja kita. Itu salah. Itu salah. Secara i'tiqad kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau dibuatnya sesuai dengan apa yang telah tertulis di lauh mahfuz. Itu qada qadar. Qada takdir Allah Subhanahu wa taala. Mau miskin mau kaya, itu kita serahkan secara i'tiqad. Tetapi secara syariat, Al-Qur'an, hadis menyuruh kita kalau tak sholat masuk neraka. Masalakum fi saqar, apa yang membuat kamu masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka nanti menjawab di akhirat, kami tak sholat dulu. Kalau begitu wajib sholat, wajib mencari nafkah, wajib mencari ilmu. Kalau tidak, salah. Salah menurut apa? Menurut petunjuk Al-Quran, melalui Al-Quran, melalui hadis Rasulullah SAW. Jadi ahli sunnah ini dualisme. Secara akidah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang sudah ditetapkannya. Tapi tahukah kita apa yang ditetapkannya sama kita? Bangsa kaya, bangsa tak tahu. Jangan kita beramal dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi beramal dengan petunjuknya yang kita tahu. Bekerja keras, katanya bekerja keras, kita bekerja. Wa qul i'malu fa syarallahu amalakum wa rasulul mu'minun, bekerja, nampak orang itu harus bekerja. Dia bekerja kita menurut apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kalau Mu'tazilah tidak. Mu'tazilah tak ada itu takdir. Tak ada takdir menurut Mu'tazilah. Ini perbedaan-perbedaan. Dan kemudian Allah itu wajib melakukan yang sholah dan aslah kepada manusia supaya dia adalah orang yang adil. Sholah yang bagus, aslah yang lebih bagus. Jadi perbuatan Allah itu semuanya adalah sholah al-aslah. Kalau kita terserah kepada Tuhan, mau disakitkannya kita, mau disehatkannya kita, mau dimatikannya, terserah. Oleh karena sholah dan aslah itu terserah kepada Tuhan.
yang mana sholat, mana yang aslah, tak tahu kita. Dia pemilik kita, dia yang milik kita, ya dia yang tahu. Kalaupun tidak maslahat menurut akal kita, tetapi itu maslahat menurut dia. Profesor Dr. Muslim Nasution, mantan ketua PD Al-Wasliyah yang sudah meninggal itu, waktu mengajar kami di Jakarta pasca, tentang keadilan Tuhan, kalaupun dimatikannya kita, kalaupun kita dimiskinkannya, keadilan Tuhan itu karena dialah yang maha mengetahui tentang kita mana yang bagus. Dicontohkannya, ada rumah yang pagarnya terdiri dari bunga. Karena pesta besok, misalnya macam si Sidik ada pesta besok, maka dirapikanlah ini bunga ini, dirapikan sekeliling rumah sudah cantik. Tiba-tiba besok pagi habis subuh ada muncul bunga satu, cantik segar, bunga satu, kan menghalang mata, cantik, dipotong tuan rumah. Menurut manusia bagus itu? Sebenarnya tidak. Mengapa? Karena cantik bunga itu kok dizalimi. Tapi kecantikan itu ukurannya siapa? Yang punya rumah, yang Tuhan. Tuhan yang tahu cantik atau tidak perbuatan itu. Supaya cantik mana yang punya rumah, potong aja. Tapi kalau belum masalah manusia karena keterbatasan pikirannya, tak tahu kita, dimatikannya kita padahal supaya jangan maksiat lagi. Kedepankan yang mulia ketawa tambah korupsi apa kan? Tuhan yang tahu, tak tahu. Nah, begitulah sikap kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukannya itu sudah maslahat. Tapi kalau Mu'tazilah tidak, maslahat menurut manusia. Jadi kalau ada kecelakaan itu salah manusia. Salah manusia sepenuhnya. Begitu seterusnya. Ada satu lagi poin Syiah. Rukun iman mereka yang keempat, imamah, kepemimpinan. Kita menegakkan kepemimpinan fardu. Untuk memilih pimpinan fardu, tapi bukan rukun iman. Tapi Syiah itu bahagian daripada rukun iman. Beda ketika dia menjadi usuluddin, ketika menjadi furu'uddin. Kita menganggap untuk menegakkan imamah itu furu'. Mereka menganggapnya usul, aslun minal usul. Maka begitu perhatian mereka untuk menyebarkan kekuasaan paham Syiah. Karena mesti mutlak, tak boleh pelan-pelan. Kalau Sunni tidak, dia wajib juga, tetapi tidak sampai kepada menggugurkan iman. Karena itulah penyebaran paham Syiah itu betul-betul didukung oleh kekuasaan secara penuh. Dan di IAIN Jakarta ada Iran Corner, perpustakaan buku-buku Syiah, dan itu dibayai oleh kedutaan Iran. Dibayai oleh kedutaan Iran sepenuhnya. Pegawai-pegawai di situ adalah mahasiswa-mahasiswa, tapi gajinya dari kedutaan Iran. Buku terus bertambah, fotokopi terus bertambah, dibiayai oleh kedutaan Iran. IAIN hanya memberikan ruang. Kursus bahasa Persia di sana dilakukan gratis dan diberikan dana oleh kedutaan Iran. Mengapa? Karena perluasan ekspansi kekuasaan itu, imamah itu adalah salah satu rukun iman Syiah. Baik, ada yang lain-lain. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu bagaimana rukun Syiah satu persatu, Mu'tazilah satu, tapi sudah dapat kita gambarannya bahwa rukun iman itu berbeda-beda. Kemudian pemahaman adil sama adil, tauhid sama tauhid istilahnya, tapi maknanya berbeda-beda antara ahli sunnah dengan yang lainnya. Baik, di samping itu ada Murji'ah, pelaku dosa besar, tetap beriman. Khawarij, pelaku dosa besar, kafir, karena iman itu adalah perbuatan. Kalau Murji'ah, iman itu di dalam diri sendiri. Kalau kita iman itu iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi
wa amalun bil jawarih, atau tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih. 3 unsur iman bagi ahli sunnah wal jamaah itu, keyakinan, kemudian pengakuan lidah, dan perbuatan anggota tubuh. Tapi yang menjadi pokok adalah keyakinan, i'tiqad. Kalau perbuatan anggota tubuh itu tidak sesuai dengan tuntutan iman pun tidak sampai kafir, tapi bisa menjadi pasif, Muncul belakangan Hanabilah Salafi. Tapi Hanabilah ini juga ahli sunnah wal jamaah. Nanti turun kepada Ibnu Taimiyah, turun kepada Muhammad bin Abdul Wahab, menjadi kekuasaan Wahabiyah di Saudi Arabia. Kemudian Asy'ariyah, Abul Hasan al-Asy'ari. Inilah yang paham, yang mayoritas dari ahli sunnah wal jamaah. Ada Maturidiyah yang lebih banyak menggunakan takwil dan lebih memberikan memberikan daya kepada akal manusia, walaupun tidak sampai seperti Mu'tazilah tadi. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu ada 3 versi. 1 Hambali yang berpaham salaf, tidak ada takwil. Asy'ariyah dan Maturidiyah ada takwil, belakangan ada takwil, walaupun Abul Hasan Asy'arinya tidak ada takwil, tetapi pengikut-pengikutnya Al-Baqillani, Al-Juwaini, pengikut Asy'ariyah ada takwil dan mengembang ke belakang takwil. Maturidiyah lebih banyak lagi takwil. Oleh karena itu ahli sunnah wal jamaah itu terbagi 2 model, salaf dan khalaf. Salaf ada takwil, itulah yang kita lihat ciri-cirinya, jenggot tidak haram dipotong, isbal itu haram, nanti itu asalnya itu karena tidak ada takwil, makna zahir, tekstual. Kemudian khalaf ini ada takwil, yadullah fawqa aydihim. Ini dulu pernah dibahas siapa? Ustaz Fauzan. Tangan Allah di atas tangan mereka, maksudnya kalau Maturidiyah dan Asy'ariyah, bahwa yang dimaksud dengan tangan di situ adalah qudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau menurut salaf, wajah Tuhan ada, tetapi tidak serupa dengan wajah makhluk yang manapun. Yang ujung-ujungnya bagaimana hakikatnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini dikatakan mufawwidah, menyerahkan hakikat sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau khalaf, paham salaf, ahli sunnah yang khalaf, kebanyakan kita takwil. Kekal wajah Tuhan maksudnya kekal zat Tuhan. Tuhan turun sepertiga malam akhir. Nah, yang turun itu bukan zatnya, tetapi adalah rahmatnya. Begitu, ada takwil, ada interpretasi. Tapi yang jelas di dalam buku-buku yang kita pelajari, Al-Wasliyah termasuk yang kental Sunni dan Syafi'iyahnya, kental. Tapi buku-buku misalnya Al-Husnul Hamidiyah yang diajarkan di sanawiyah dulu, demikian juga Ad-Dusuqi, Asy-Syaikh Ad-Dusuqi diajarkan di Aliyah sampai sekarang. Tuhfatul Murid yang kita ajarkan dalam masyarakat umum, termasuk Wasliyah. Itu semua mengakui salaf dan khalaf sebagai ahli sunnah wal jamaah. Salaf yang berasal dari Hambali, Ahmad ibnu Hanbal. Dan di Indonesia banyak organisasi yang cenderung kepada salafi seperti Muhammadiyah, Persis, dan Al-Irsyad. Ada yang cenderung kepada khalaf yang ada takwilnya, Al-Wasliyah, NU, Ittihadiyah. Banyak organisasi yang mengikuti paham khalaf yang ada takwil. Tapi mayoritas di Indonesia paham takwil, yaitu khalaf, tapi tetap ahli sunnah wal jamaah. Sekarang ahli sunnah wal jamaah agak terancam di Indonesia oleh karena paham-paham liberal, sekularisme, oleh karena paham sesat, oleh karena paham Syiah yang sekarang berekspansi. Sementara paham ahli sunnah wal jamaah itu
memang mayoritas di Indonesia, tetapi organisasi yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah kurang berusaha untuk mempertahankan akidah warganya, untuk membentengi akidah warganya. Sementara Syiah begitu agresif untuk memperluas pahamnya. Yang bagian terakhir, seyogianya kita yang berakidah, khususnya berakidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, seharusnya kita beda dengan yang tidak berakidah, terutama yang tidak berakidah dan juga berakidah yang lain daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Namun buku-buku yang kita baca, seperti yang saya sebutkan tadi, termasuk Aqidah Nasafiyah, Al-Irsyad, Asy-Syamil, Al-Juwaini, At-Tamhid oleh Al-Baqillani, Usuluddin Al-Bazdawi, buku-buku Al-Farqu Bainal Firaq, walaupun kurang populer, tapi buku-buku itu semuanya pada dasarnya mengkaji dua masalah. Satu, ontologis, hakikat Tuhan. Apa itu zat Tuhan? Apa sifat-sifat Tuhan? Apa itu Nabi? Apa sifat-sifat Nabi yang wajib? Ontologis namanya, tentang hakikat. Yang kedua adalah epistemologi, pendalilannya. Mana dalil aklinya, mana dalil Al-Quran dan hadisnya, naklinya. Wujud Allah Ta'ala, dalilnya baru sekali alam, itu dalil akli. Wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena ada dalam Quran, wa ilahukum ilahu wahid, dan lain sebagainya, tentang wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalil nakli, dalil akli, ini epistemologi, pendalilan tentang wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tentang hakikat Nabi dan Rasul, malaikat, surga neraka. Pendalilannya, apa dalilnya? Tapi di dalam buku-buku ini seharusnya kita kembangkan dengan aspek aksiologisnya, aksiologis actionnya, tindakannya. Kalau kita seperti yang diajarkan oleh Ustadz Mas'ud, sama ilmu basar, ilmu Allah itu inkishaf, terbuka, semua nampaknya. Pada masa lalu, masa akan datang, di balik tembok ini semua nampaknya, semua diketahuinya. Nah, bagaimana maksudnya itu? Apa perbedaan sama Tuhan dengan sama kita? Apa perbedaan basar Tuhan sama basar kita, sama-sama melihat? Itu sudah diajarkan. Itu adalah apa pengertiannya, ontologisnya. Seharusnya kita kembangkan aksiologisnya. Seorang yang percaya kepada ilmu sama basar Tuhan itu bagaimana tindakannya? Harus berbeda dari orang kafir. Kantor organisasi Islam itu harus berbeda dengan kantor kafir. Harus berbeda dengan kantor negara. Mesti beda. Mengapa? Dia punya akidah sama basar kalam. Selamat paginya mesti wassalamualaikum, bukan selamat pagi. Sekolah Islam itu mesti beda dengan sekolah yang tidak Islam. Ini actionnya. Bagaimana itu? Harus tampil ajaran Islam di sana. Ini tidak dikaji di dalam buku-buku yang tadi. Ini yang harus kita kembangkan pengkajiannya, walaupun itu tidak ditinggalkan. Ontologis, epistemologis, sekarang kita lanjutkan dengan aksiologis. Kalau memang kita percaya bahwa Tuhan itu mengetahui perbuatan kita, melihat, mendengar segala perkataan kita, maka kita harus terarah sesuai dengan ajarannya. Tidak boleh berbeda dengan ajarannya. Kalau betul-betul kita berakidah tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini perlu penekanan-penekanan. Buku tentang aksiologis ini, bagaimana harusnya seorang yang beriman itu berbeda dengan orang yang tidak beriman, ada kuliah ya, akidah namanya, oleh almarhum Dr. Imaduddin Abdurrahim, buku kecil. Dia itu betul-betul mendesak supaya kita jangan mengkaji sifat 20 saja, bahkan dia menentang pula sifat 20. Yang lebih penting adalah bagaimana kita tampil sebagai orang yang berakidah, beda dengan orang yang tidak berakidah. Amin Rais menulis sebuah buku Tauhid Sosial. Tauhid Sosial. Bagaimana pergaulan seorang yang bertauhid harus berbeda dengan orang yang tidak bertauhid. Tapi diantaranya ideologis. Dia menghantam kekuasaan zalim, menurut dia adalah Soeharto. Jadi kekuasaan Golkar, kekuasaan Soeharto, itu yang dihantamnya tentang ideologis politik. Tapi orang beriman itu harus mengkoreksi politik yang zalim. Begitu tadi.
Jadi percuma kita sama basar ilmu Allah Subhanahu kita percaya, tapi tidak ada actionnya. Nah ini ada buku. Ada buku Dr. Ismail Faruqi, At-Tauhid, Tauhid bahasa Inggris. Nah itu dia menggambarkan bagaimana kita melihat segala sesuatu mulai dari kacamata tauhid. Nah, tengok arsitek, bagaimana bentuknya nih. Ini cocok dengan Islam atau tidak? Tengok pengajian, ini ada hijab perempuan atau tidak? Tengok waktu pesta, ini campur atau tidak? Tengok dari kacamata tauhid, kacamata iman. Ini namanya action. Berpolitik, menyatu atau tidak? Ini kacamata. Tengok foto, porno. Ini haram, buang ini, bakar. Tauhid, nampak di tabloid, marah kita. Itu orang bertauhid namanya. Tapi kalau yang tidak bertauhid, ya boleh saja bebas. Jadi inilah yang perlu kita hayati, bagaimana action seorang bertauhid beda, penampilan orang bertauhid beda dengan orang yang tidak bertauhid. Ini perlu kita kembangkan dalam pengajian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Guru kita yang telah menyampaikan materinya berkaitan dengan masalah ahli sunnah wal jamaah, dan Tuan Guru kita merupakan pakarnya aliran-aliran sesat, dan mudah-mudahan kita ini tidak termasuk orang-orang aliran-aliran sesat. Dan untuk selanjutnya mari sama-sama kita simak ulasan materi yang disampaikan oleh Tuan Guru kita yang kedua, Ustaz Hadi Muhammad Habib Yazid, tentang sifatus sholat. Kepada Tuan Guru kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus pengajian Al-Ittihad, Tuan Guru kita yang telah menyampaikan ceramahnya di hadapan kita bersama yang kita muliakan. Selanjutnya kepada moderator yang juga kita muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kajian kita pada malam ini tidak jauh berbeda dengan kajian pada minggu yang lalu, di mana pada minggu yang lalu kita membahas masalah at-taslim, pengucapan salam. Di dalam masalah tersebut dapat disimpulkan salam yang sering diucapkan oleh Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, tidak ditambah wabarakatuh. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, Rasulullah pernah juga pada beberapa waktu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian boleh juga disingkat Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ditambah lagi dengan salam pada sholat jenazah. Hal itu sudah kita jelaskan pada pengajian yang lalu. Pada malam ini kita akan melihat pertama penjelasan Syekh
Muhammad Nasruddin Al-Albani di dalam kitab beliau Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila taslim ka'annaka taraha. Hal ini nanti akan kita banding dengan kitab yang dikarang oleh Syekh Hasan bin Ali As-Sagaf atau As-Saqaf Al-Qurashi Al-Hashimi Al-Husaini. Di dalam kitab beliau Sahihu Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila taslim ka'annaka tanzuru ilaiha. Bagaimana perbedaan kedua ulama ini, ditambah pula dengan keterangan dari Dr. Syekh Wahbah Al-Zuhaili dan beberapa masalah lain. Menurut Al-Imam Albani, salat yang dilaksanakan itu yastawi fir rijal wan nisa, sama saja sholat laki-laki dengan sholat perempuan, tidak ada beda. Itu pendapat Imam Albani. Sholat laki-laki seperti yang disuruh Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Hadis ini ditakwil oleh Imam Nawawi, sallu kama alimtumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu mengetahui saya sholat, karena kita tidak bertemu lagi dengan Nabi kita. Jadi keumuman hadis ini dipakai oleh Imam Albani, sholat perempuan sama, karena Nabi tidak merinci. Yang disebutkan Nabi, sholat kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Tidak dikatakan Nabi kalau perempuan begini. Berarti laki-laki perempuan sama saja. Kemudian ada perkataan dari Ibrahim An-Nakhai berkatakan, apa yang dibuat oleh perempuan di dalam sholat sama dengan laki-laki, sama saja. Ini dalil beliau yang kedua. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Jadi difaham dari itu ya sama saja. Tidak ada istilahnya kalau ruku perempuan merapatkan perutnya, tidak jauh. Kalau sujud juga demikian. Tidak ada itu kata Imam Albani. Nah, kemudian pada bagian berikut beliau mengatakan, adapun hadis yang mengatakan perempuan mesti mengumpulkan paha dengan perut yang merapatkan kalau sujud, kata Imam Albani, hadis itu hadis mursal, tidak bisa dijadikan hujjah. Ternyata hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam Al-Marasil dari Yazid bin Abi Habib, dan dinyatakan hadis itu dhaif. Karena dhaif tidak diamalkan, dia mau hadis sahih saja. Jadi perbedaan tadi tidak ada sama sekali. Kemudian apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani pada masalah anaknya Abdullah, dijelaskan oleh Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi menyuruh kaum perempuan sholat dengan tarabbul, seakan bersela, meletakkan kedua kaki di bawah kedua paha. Sanad hadis itu tidak sahih, kata Imam Albani. Bahkan hadis itu adalah hadis dhaif. Lalu pada bagian akhir komentar beliau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam At-Tarikh As-Shaghir dengan sanad yang sahih dari Ummu Darda. Kata Ummu Darda, annaha kanat tajlisu fi salatiha jalsatar rajul wa kanat faqiha.
Kata beliau, kaum perempuan duduk di dalam sholatnya sebagaimana duduknya laki-laki, sebagaimana duduknya laki-laki. Dan beliau mengatakan Ummu Darda itu adalah faqihah. Apa faqihah? Faqih, mengetahui dan ahli dalam ilmu fikih. Jadi kalau begitu kesimpulannya, semua gerakan di dalam sholat sama laki-laki dengan perempuan. Jadi agak ganjil terasa penjelasan Imam Albani ini. Barangkali Pak Arifin saja pun tidak bisa terima ini. Ya adalah bedanya. Ini ternyata tidak berbeda sama sekali. Nah, kita lanjutkan dahulu. Kemudian keterangan yang dijelaskan oleh Syekh Hasan bin Ali As-Segaf Al-Qurashi, kata beliau dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali berkata, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, apabila perempuan sujud hendaklah mengumpulkan kedua pahanya, artinya kedua pahanya rapat ke perutnya, tidak renggang. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, Abdul Razak dalam musannaf, dan dinyatakan sahih. Jadi kita temukan kembali berbeda sholat laki-laki dengan sholat perempuan. Kalau perempuan rapat, kalau laki-laki renggang. Tapi jangan renggang kali. Ada orang waktu sujudnya renggang sekali, tidak cukup sajadah. Kalau mengukur sujud itu, paha itu berdiri tegak, itu sudah cukup panjangnya. Ini tidak, pahanya sampai condong ke depan, dia melorot ke depan. Terus terang, ini biasa diamalkan oleh saudara-saudara kita yang berbangsa lagi. Kalau sujud jauh ke depan. Kemudian waktu sujudnya itu mungkin ditekannya keningnya, sehingga walaupun baru seminggu dia sholat sudah hitam keningnya. Dianggap kening yang hitam itu sebagai tanda dari orang yang taat. Sudah pernah saya sampaikan, ternyata tanda yang ada di kening itu tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Saya pernah bertemu dengan orang alim, di antaranya yaitu Syekh Abdul Halim Ahmad Al-Khatib, Raisul Muallimin. Tapi keningnya tidak hitam, keningnya bening sekali bagaikan kaca. Ini sekarang baru sebulan dia sholat sudah hitam. Digosok tanya barangkali sesajadah itu. Kalau bahasa Mandarinnya, iya kos-kos sebenarnya. Baik. Kemudian berikutnya dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau ditanya tentang sholat perempuan, sama jawabannya, yaitu hendaklah berkumpul rapat perut dengan paha, jangan direnggangkan. Ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Yang ketiga, dari Al Hasan Al Basri. Hasan Basri bisa juga disebut Hasan Bisri.
Kedua bacaan itu benar. Itu makanya ada Kiai Haji Mustafa Bisri. Beliau mengatakan al-mar'atu tadummu fis sujud. Perempuan sama dengan tadi, jangan merenggangkan perutnya dengan pahanya waktu sujud. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah juga. 3. Yang keempat, dari Ibrahim An-Nakhai beliau berkata, idza sajadatil mar'ah fatastalzib batnaha bi fakhidaiha wa la tarfa' ajizataha wa la tujafi kama yujafir rajul. Kata beliau, apabila perempuan sujud sama dengan tadi, perut dirapatkan dengan paha, jangan mengangkat pinggangnya, jangan merenggangkan sebagaimana laki-laki merenggangkan. Jadi sudah 4 keterangan yang kita lihat mengatakan ada beda sholat perempuan dengan laki-laki. Kata Imam Albani tidak ada. Saya bukan ingin menjelekkan Imam Albani, bukan. Ulama besar itu, ahli hadis. Tapi beliau mengatakan tidak ada. Kemudian dijelaskan lagi pada juzuk yang ketiga dari At-Tanaqudat Al-Wadihat. Ini ada tulisan Imam Albani itu, tulisan seorang ulama, Tanaqudat Albani, artinya saling kontradiksi yang disampaikan Imam Albani. Misalnya di masjid ini beliau menyampaikan ceramah begini katanya, di masjid sana begini katanya, berbeda, padahal kasusnya sama tapi disampaikannya berbeda. Maka datanglah Tanaqudat Al-Albani. Dikatakan dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Hasan bin Ali tadi, betapa bingung sebagian mereka, keliru sebagian mereka. Sebagian mereka itu kalau pendapat saya Imam Albani lah itu, tapi sebagai adab beliau tidak menyebut namanya. Nah, tadi disebutkan diperbuat oleh perempuan sama dengan laki-laki di dalam sholat. Taf'alul mar'ah fi sholat kama yaf'alur rajul. Yang benar riwayat Imam An-Nakhai bukan begitu. Taq'udul mar'ah fi sholat kama yaq'udur rajul. Perempuan duduk di dalam sholat sama seperti laki-laki duduknya. Jadi kelihatan sekali berbeda riwayat yang ditulis dalam kitab Imam Albani dan kitab Syekh Hasan ini. Bunyinya berbeda. Kalau Imam Albani taf'alul mar'ah fi shalah kama yaf'alur rajul, yang sebenarnya taq'udul mar'ah fi shalah kama yaq'udur rajul, sama-sama dari Ibrahim An-Nakhai. Benar atau tidak? Wallahu alam. Saya ada membaca tulisan seorang doktor. Sifat mereka ini, terutama kaum salafi, untuk membenarkan pendapat dia rela merusak kitab orang. Itulah tidak amanah salafi. Ini bukan ucapan saya, ucapan doktor tadi di Mesir. Demi jalannya apa yang dia maksud, dirusaknya kitab orang. Misalnya dalam kitab Al-Ilbah fi Manasikil Haji wal Umrah Imam Nawawi disebutkan ziaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, diganti oleh mereka, diganti menjadi ziaratu Masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi qabri diganti masjid. Demi pendapat mereka, siap mereka merusak kitab orang. Itu tidak amanah. Salafi tidak amanah. Dan banyak cerita-cerita tasawuf dimuat di dalam kitab-kitab tafsir sekarang sudah dihapus.
termasuk kitab tafsir yang banyak menceritakan masalah tasawuf, yaitu Ruhul Ma'ani. Ruhul Ma'ani banyak cerita tasawuf dalam dihapus, lebih menyesuaikan dengan apa yang mereka ingini. Maunya kalau kita tidak cocok dengan pendapat orang, jangan dirusak kitabnya, tulis saja kitab yang baru. Kenapa kitab orang dirusak? Nah, kemudian penjelasan berikutnya dikatakan ini semuanya membenarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam marasilnya dengan isnad, dengan sanad yang siqat dari Yazid bin Abi Habib, bahwasanya Rasulullah SAW pernah melewati dua orang perempuan yang sedang sholat. Jadi lalu Nabi berkata, Nabi bersabda, "Idza sajadtuma fatumma ba'dal lahmi ilal ardi, fa inal mar'ah laysat fi dzalika karajul." Kalau kamu berdua sujud, gabungkanlah atau rapatkanlah sebahagian daging kamu sebagai kulit dengan tanah. Artinya seperti tadi juga, tidak merenggangkan perut, tidak merenggangkan perut dengan pahanya. Perempuan kalau sholat tidaklah seperti laki-laki. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitabnya Al-Marasil. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, laki-laki dan perempuan pada dzikir dan sholat sama, dzikir sholatnya sama, tetapi perempuan usul lebih menutupi dirinya, karena dengan merapatkan itu tertutup, lebih tertutup, tidak seperti laki-laki yang menjarahkannya. Bahkan ada sebahagian kalau dilihat di Makkah dan di Madinah, ibu-ibu dari India, mereka itu kalau sholat seperti bersimpuh, rapat betul, jadi lebih menutupi aurat mereka. Maaf, ibu-ibu yang ada di sini pun dalam masjid misalnya, kalau perempuan zaman dulu, tak zaman dulu, tak kapan itu, duduknya bersimpuh. Kalau perempuan zaman sekarang duduknya bersela, karena tidak tahan bersimpuh itu lama. Padahal kalau dari segi kesopanan, bersimpuh itu lebih sopan, lebih menutup aurat mereka. Dahulu waktu mengaji di masjid, murid-murid perempuan itu duduk bersimpuh semuanya, tidak ada yang bersela, supaya aurat mereka lebih tertutup. Lebih tertutup lebih bagus. Ya seperti zaman sekarang, lebih terbuka lebih bagus. Itu usai. Nah, demikian keterangan dari Imam Syafi'i. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani pernah ditanya orang, bagaimana perempuan sujud? Beliau menjawab, tadummu fakhidaiha, dengan mengabungkan, merapatkan paha keduanya. Jadi dilihat dari keterangan ini, banyak sekali keterangan yang mengatakan berbeda sholat laki-laki dengan sholat perempuan. Berikut penjelasan dari Syekh Kamil Muhammad bin Muhammad Ar-Ridha di dalam Al-Jami' fi Fiqhin Nisa. Sama dengan tadi, keterangannya sama, yaitu perempuan disuruh menutup aurat, jarang di waktu sujud, begitu rapat di waktu sujud, rapat juga di waktu rukuk, sama dengan keterangan di atas. Terakhir, keterangan dari Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Kata beliau,
disunatkan perempuan berbeda dengan laki-laki di dalam sholatnya menurut Syafi'iyah pada 6 tempat atau 6 perkara. Jadi yang 6 ini berbeda laki-laki dengan perempuan. Pertama, perempuan merapatkan perut dengan pahanya di waktu sujud. Kalau laki-laki merenggangkan. Itu bedanya yang pertama. Jadi laki-laki renggang, perempuan rapat. Tapi sebagaimana saya katakan tadi, jangan renggang kali, jangan pula rapat kali laki-laki, sehingga kalau dia sujud seperti apa namanya, rapat kali, seperti udang kelihatan. Itu betul itu. Jadi upayakan paha itu berdiri, itu batas sujud itu. Kemudian dipengaruhi lagi oleh tempat. Nah, kalau di Makkah karena terlalu padat, sulit sujud itu tepat seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, perempuan merendahkan suara. Laki-laki jahar, sunat jahar pada sholat jahar. Jadi jangan perempuan meninggikan suaranya di waktu ada laki-laki. Misalnya seperti pernah kejadian ada ustadz ceramah di waktu asar. Jadi ibu-ibu mau salat asar bersama ustadz tadi. Kata si ustadz, qomat bu. Jadi ibu tadi pun qomat. Itu hebat juga itu. Ibu itu pede kali dia qomat. Jadi suaranya rendah. Kalau laki-laki boleh jahar, tapi jangan terlalu kuat sehingga menyusahkan dirinya. Kalau saya tidak salah mendengar, wallahu a'lam, kalau saya dengar di Al-Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman Sudes itu suara cantik sekali, tetapi dalam membaca ayat dia menyusahkan dirinya. Kenapa begitu? Dia paksa suaranya, setinggi-tingginya suaranya. Jadi oleh karena itu banyak juga jamaah lebih senang dengan bacaan Syekh Suraim dibandingkan Syekh Sudes. Yang ketiga, kalau terjadi kesalahan di dalam sholat, perempuan bertepuk tangan. Kalau laki-laki mengucapkan subhanallah. Tapi subhanallah itu hendaklah diucapkan oleh yang orang di belakang imam, sebaiknya begitu. Nah, kita ini kadang-kadang tidak subhanallah, subhanallah, jauh mengucapkan juga. Dan yang berdiri di belakang imam itu kira-kira kalau imam nanti batal atau tersalah, dia siap menggantikan imam. Nah, itu makanya di Al-Masjidil Haram itu 10 orang di belakang imam itu semuanya hafal Al-Quran, termasuk imamnya. Jadi kalau nanti salah bisa digantikan. Di daerah kita ini ada yang aneh, membaca Fatihah pun tak bagus di belakang imam juga. Itu kurang mengerti lah dia, saking semangatnya mencari di belakang imam saf pertama, maunya disesuaikan lah. Nah, kalau bacaan Fatihahnya, bacaan ayatnya tidak bagus, aku di sini sajalah. Kenapa begitu? Karena bacaan tidak bagus tidak bisa nanti menjadi imam pengganti. Nah, yang keempat, tapi masalah bertepuk tangan tadi, sunat bertepuk tangan tadi, tangan kanan menepuk belakang tangan kiri. Nah, jadi begini, perempuan tadi. Jadi kalau imam salah, lalu dia tepuk begini, itu hukumnya haram. Tidak boleh ditepuk, tepuk tangan tidak boleh. Bersiul juga tidak boleh. Keseharian kita. Pada musim haji tahun ini ada kawan sekamar saya suka betul bersiul.
Bersiul itu dilarang karena itu perbuatan umat Nabi Nuh menghina Nabi Nuh alaihissalam. Jadi tidak usah bersiul dan tidak usah bertepuk tangan. Kalau bertepuk tangan mempertemukan dua perut jari tangan, itu hukumnya haram. Yang benar tadi telapak tangan kanan, telapak tangan kanan, belakang tangan kiri, ada tepuk begini. Itu kalau perempuan memperbaiki kesalahan yang salah dalam sholat. Tapi bagaimana pula tepuk pramuka? Ya. Saya pernah melihat di televisi di parlemen negara mana, negara Turki kalau tidak salah. Itu tepuk tangan mereka, meja mereka pukul. Begini tepuk tangan. Mengelakkan tepuk tangan yang tadi, yang haram itu. Kalau kita ini kuat sekali, tepuk tangan. Itu Indonesia itu. Tadi sudah dibahas dengan panjang lebar, agak sengit tadi. Saya mendengarnya, wah ini sengit. Benar. Kalau ditanya siapa yang betul, yang merasa dia benar, ya kerasa dia benar. Saya teringat tadi. Sewaktu ini menyambil dulu sebentar, menyimpang sebentar. Sewaktu Nabi pindah ke Madinah, berjumpa dengan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu Yahudi. Akhirnya dia beriman kepada Nabi. Sudah menjadi kebiasaan Abdullah bin Salam. Yang pertama, tidak mau meminum air susu unta. Yang kedua, memuliakan hari Sabtu. Karena hari Sabtu hari besar Yahudi. Setelah dinasihati Nabi kita, jangan kau pakai adat Yahudi kalau itu. Kalau sudah masuk Islam, itu ayat yang dibacakan tadi. Jadi kalau sudah masuk dalam Islam, udhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan, secara paripurna. Jangan kau muliakan lagi Sabtu, jangan kau berpantang lagi dengan susu unta. Sesudah Islam, semua itu tidak boleh. Itu artinya kalau adat bertentangan tidak bisa dipakai. Tapi ada juga kaidah mengatakan al-adatul muhakkamah, adat itu bisa menjadi hukum. Perlu mengaji lagi, perlu mengaji. Dia berhalus. Ada di bahasa di sana. Syarat bahasa di kitabullah. Kita betul Ustaz. Hah? Adat bahasa di kitabullah. Kitabullah. Syarat. Adat bahasa di syarat. Syarat bahasa di kitabullah. Tapi orang yang mengucapkan itu pun tak betul juga. Tak betul. Kenapa kalau anaknya adalah laki-laki perempuan? Apa yang terjadi? Kalau meminang anak, perempuan meminang. Ini saksinya. Mengerti betul dia adat bahasa tiga syarat. Tapi itulah di Bandras Imam Bonjol Ustaz. Berarti tak betul katanya itu. Adat bahasa tiga syarat bahasa tiga kitabullah. Perempuan tak meminang. Perempuan mewarisi, marga pun ikut marga ibu. Kalau bapaknya marga Koto, ibunya marga Jambak, anaknya Jambak. Dari mana peraturan itu? Ada tahu saya. Oleh karena itu, sampai pindah Buya Hamka dari Sumatera Barat. Buya Hamka tidak bisa menerima. Kalau Bapak orang tua kita tadi lebih jauh lagi, contoh beliau kemukakan Tuanku Imam Bonjol. Kemudian tadi itu soal bertepuk tangan dan mengucapkan tasbih tadi pun dengan niat zikir. Jangan dengan niat memperingatkan imam itu, tidak boleh. Subhanallah, sudah dia di belakang imam.
Jangan menjadi pula yang di belakang yang jauh-jauh. Untuk apa itu? Yang keempat, semua badan perempuan aurat. Semua badan perempuan aurat kecuali wajah dan mana? Kecuali wajah dan dua tangan sampai pergelangan tangan. Jangan sebut lagi kecuali dua tapak tangan. Tak ada tapak tangan itu. Kecuali muka perempuan yang boleh terbuka dan jari-jari sampai pergelangan tangan. Nah, itu yang benar, sampai pergelangan ini. Jadi kalau perempuan pakai baju biasa, ketat kancingnya, sholat dia terbuka tangan sebelah atas ini, sah sholatnya menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab lain lebih sah lagi. Kemudian kalau aurat laki-laki antara pusat dan lutut. Jadi pertanyaannya sebagaimana pada pengajian lalu sudah dibahas, pusat itu ikut aurat apa tidak? Hah? Di antara pusat dan lutut, pusatnya itu ikut aurat apa tidak? Pusatnya itu tidak ikut aurat. Itu makanya jamaah haji India mengikat kain ihramnya nampak pusatnya. Jadi ada orang Indonesia aurat dipedulikan ya tidak? Karena aurat tidak termasuk pusat tidak termasuk aurat. Tetapi di dalam kajian usul fikih mala yatimul wajib illa bi fawajibun. Kalau tidak sempurna yang wajib kecuali dengannya maka sesuatu itu menjadi wajib. Pada dasarnya pusat tidak termasuk aurat. Tetapi kalau kain diikat di bawah pusat, waktu ruku nanti melorot. Nah, oleh karena itu pusat pun ikut ditutup. Penjagaan. Nah, kemudian kelima, disunatkan iqamah bagi perempuan, tidak disunatkan adzan. Kalau boleh perempuan adzan dengan suara merdunya itu, wah melengking, hebat, ramai orang datang ke masjid. Bukan apa-apa, gara-gara adzannya itu. Jadi perempuan disunatkan iqamah, tidak disunatkan adzan. Ada yang mengatakan kalau perempuan adzan hukumnya haram. Kenapa haram? Karena menyerupai laki-laki. Sama dengan kalau perempuan di botak gundul haram. Karena menyerupai laki-laki. Perempuan gundul botak hanya sekali seumur hidupnya, di waktu bayi saja. Kalau laki-laki waktu bayi dan di waktu tahallul dia bisa botak. Kalau waktu biasa ini botak, apakah ada palanya? Tidak ada. Tidak ada palanya. Kalau ayah saya setiap 1 bulan dia gundul, dicukurnya sendiri kepalanya, bisa dia bercukur sendiri ayah saya. Jadi jarang kelihatan rambutnya, tak ada rambutnya. Nah, kemudian yang keenam, imam perempuan berdiri di tengah-tengah saf perempuan. Kalau laki-laki, ya laki-laki di depan, di belakangnya laki-laki. Nah, maksudnya kalau perempuan sholat berjamaah, imamnya itu seolah-olah satu saf saja dengan perempuan yang lain. Nah, itu makanya saya heran. Sewaktu saya sholat sewaktu saya datang di mushola, apa namanya? Irsyadud Dakhiliyah nama sholatnya. Irsyadud Dakhiliyah di belakang Masjid Pahlawan Muslimin, ada di belakang. Waktu saya datang itu ada ceramah maulid, ada mualimahnya di situ.
Mu'alimah itu sholat di mihrab. Di mihrab dia jadi imam. Kemudian laki perempuannya pakai saf di belakang. Nah, itu namanya mu'alimah menjaga emansipasi. Jadi betul-betul dia jadi imam di depan. Nah, jadi macam laki-laki. Tak boleh itu. Dan cukup lama saya mencarinya di kitab-kitab. Apakah betul-betul satu saf atau bagaimana? Kalau tidak ada keterangan, tak berani saya. Lama-lama saya jumpai di dalam kitab dijelaskan di dalam kitab tersebut At-Takrirat As-Sadidah fil Masail al-Fiqhiyah fil Masail al-Mufidah, itu nama kitabnya, At-Takrirat As-Sadidah. Dijelaskan dalam kitab tersebut kalau perempuan jadi imam seperti satu saf, tetapi dia maju sedikit ke depan. Agak berbeda itu, sedikit saja ke depan. Nah, jadi tak boleh macam di tadi tuh di mihrab di sholat. Nah, jadi itulah 6 macam perbedaan laki-laki dengan perempuan kalau sholat, azan dan sebagainya tadi. Terakhir, saya ingin membahas sedikit mengenai Imam Albani tadi. Saya lihat hadis yang dipakai sebagai dalil sama hadisnya, yaitu riwayat Abu Daud di dalam Marasil. Jadi hadisnya mursal, itu makanya la hujjatalah. Saya melihat perbedaan laki-laki dengan perempuan di dalam sholat tadi, banyak hadisnya hadis mursal. Hadis mursal itu termasuk dalam kelompok hadis dhaif. Hadis dhaif. Nah, sedangkan Imam Albani ini ulama hadis yang sangat keras. Jangankan hadis dhaif, Sahih Bukhari pun ada yang dhaif menurut dia. Itu ketatnya dia. Jadi tidak heranlah kita dari penjelasan ini, walaupun kelihatan Imam Albani berbeda dengan ulama-ulama lain yang kita sebutkan tadi mengenai sholat laki-laki dan sholat perempuan, beliau hadis dhaif tidak bisa dijadikan dalil. Jadi sholat laki-laki perempuan sama. Itu menyebabkan perbedaannya. Menurut pengamatan saya, sama saja, karena riwayat Abu Daud tadi hadisnya mursal. Hadis mursal tidak bisa jadi hujjah, tak bisa jadikan dalil. Tetapi saya melihat dalam keterangan hadis mursal itu, mazhab yang 4 mengangkat hadis mursal sebagai dalil, termasuk Imam Syafi'i dengan persyaratan yang ketat. Hadis mursal itu tidak sampai kepada Nabi perawinya. Dari sahabat tak jumpa dengan Nabi, atau tabi tak jumpa dengan Nabi. Itu hadis mursal. Jadi tak bisa dijadikan dalil, kata Imam Albani. Jadi tak bisa dihujjah. Itulah menyebabkan berbedanya pendapat mereka. Bagi kita yang sudah biasa mengaji, insya Allah tidak berubah lagi. Perbedaan-perbedaan yang dibentangkan oleh ulama tadi, terutama oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, kita amalkan. Yaitu perempuan tidak bisa sama sholatnya dengan laki-laki. Wallahu a'lam bissawab. Sampai sini dulu. Hari pun sudah hampir tengah malam. Ini ada pertanyaan ini. Apakah istilah rukun fi'li, rukun qawli, dan rukun qalbu dalam sholat hanya ada dalam mazhab Syafi'i saja, atau ada perbedaan antar mazhab? Ini dibagi. Kalau dia perbuatan, rukun fi'li. Kalau dia bacaan, ada rukun qawli. Kalau dalam hati, ada rukun qalbi. Itu aja, menunjukkan itu saja. Kalau mau dibagi, jadi ada fi'li, ada qawli, ada qalbi. Yang rukun qalbi itu mana misalnya?
ya, niat perbuatan hati. Jadi adanya ini masyhur dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab yang lain saya belum pernah membaca. Bukan tidak ada, saya tidak mengatakan tidak ada. Belum pernah saya dalami. Ya walaupun kitab mazhab lain itu ada di rumah, ada kitab mazhab Hambali, bahkan dianggap kitab yang paling sahih dalam mazhab Hambali itu namanya Al-Insaf. Itu kitabnya. Jadi dia membedakan mana pendapat yang paling rajih dari pendapat yang berbeda. Sejauh ini belum saya temui adanya perbedaan itu di dalam mazhab-mazhab lain. Tapi kalau dinamakan bisa saja, yaitu menamakannya perbuatan, fi'li, perkataan, qauli, hati, qalbi, itu bisa saja. Wallahu a'lam. Harus kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa bisna bil iman wa surna ma'al iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li ajdadina wa jaddatina wa li masyayikhina wa li asatidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah, insyaallah.